Persahabatan adalah suatu yang indah jika dilandasi dengan hati yang tulus serta kesetiaan. Sama halnya dengan Gunawan dan Andi. Selain satu kampus, keduanya juga bersahabat karib. Gunawan berasal dari sebuah kota kecil di ujung Jawa Timur, sementara Andi berasal dari Surabaya. Mereka pertama kali bertemu di salah satu SMA di Surabaya dan langsung merasa cocok satu sama lain. Keduanya saling membantu dan setia dalam segala hal. Saking kentalnya persahabatan, mereka pun bersumpah. Mereka bersumpah untuk saling memberitahu jika salah satu di antara mereka ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Persahabatan Gunawan dan Andi benar-benar melebihi persaudaraan. Jika ada Gunawan, pasti ada Andi. Begitu juga sebaliknya. Andi juga meminta Gunawan untuk tinggal di rumahnya. Tentu saja, keluarga Andi menerima kehadiran Gunawan dengan senang hati. Bahkan, mereka sudah menganggap Gunawan sebagai anak mereka sendiri. Adik-adik Andi juga menyukai Gunawan yang suka bercanda. Gunawan juga suka membantu mereka dalam belajar. Andi dan Gunawan juga saling terbuka. Mereka saling berputar ataupun bertukar pikiran jika menyelesaikan masalah. Apabila musim libur tiba, Gunawan mengajak Andi untuk pulang ke rumahnya. Keluarga Gunawan juga menyambut Andi dengan baik. Mereka semua layaknya keluarga. Suatu hari, Gunawan pulang ke kota kelahiran tanpa Andi. Nasib malang tidak dapat ditolak. Dalam perjalanan pulang, Gunawan mengalami kecelakaan yang merenggut jiwanya. Sebelum ajal menjemputnya, Gunawan berpesan kepada keluarganya untuk memberitahu Andi tentang musibah yang dialaminya. Namun, karena pihak keluarganya sangat terpukul dengan kematian Gunawan, serta sibuk dengan pengurusan jenazah dan rencana pemakaman, pesan itu terabaikan begitu saja. Mereka baru mengingat amanat almarhum Gunawan saat jenazah sudah ada di dalam peti. Mereka pun memutuskan untuk menunggu kedatangan Andi sebelum menutup peti jenazah. Pada tahun 1960-an, berita duka disampaikan melalui telegram. Mereka mengabarkan berita duka ini kepada Andi di Surabaya. Kesedihan benar-benar mewarnai keluarga Gunawan karena putra pertama mereka meninggal secara tragis. Tidak ada hiburan yang mampu menghentikan air mata mereka. Yang ada hanya penyesalan. Mereka menyesal kenapa Gunawan harus meninggal karena kecelakaan. Malam harinya, di hari yang sama, suasana rumah Andi di Surabaya terasa sepi. Orang tua Andi beserta adik-adiknya sedang pergi ke salah satu keluarga yang mempunyai hajatan pernikahan. Tinggal Andi seorang di rumah. Entah kenapa, Andi merasa resah. Tiba-tiba, dia teringat pada Gunawan. Ada rasa sedih yang tidak dimengerti menyelip dalam lubuk hati saat mengingat sahabatnya itu. Andi mencoba menghalau keresahan dengan kesedihan dengan cara membaca buku di kamar. Namun, otaknya tidak dapat berkonsentrasi. Pikirannya selalu tertuju kepada sahabatnya, yaitu Gunawan. Andi berpikir, apa yang sedang dilakukan Gunawan saat ini? Apakah sahabatnya juga merasa resah saat ini? Tiba-tiba, Andi teringat kejadian siang tadi. Foto Gunawan
dan dirinya jatuh. Foto itu memang tidak sampai pecah. Akan tetapi, ada garis putih samar di tengah mereka. Firasat apakah ini? Di tengah lamunannya, Andi dikejutkan oleh bunyi bel rumah. Dia pun bergegas keluar untuk melihat siapa yang datang. Mungkinkah orang tuanya dan adik-adiknya sudah pulang dari hajatan? Namun, hal tersebut tidak akan mungkin. Mengingat acara baru dimulai pukul 7 malam, setidaknya mereka baru pulang pukul 10 malam. Lagi pula, mereka juga membawa kunci sendiri. Begitu pintu rumah dibuka, Andi merasa tidak percaya dan gembira karena tamu yang diberi Andi merasa tidak percaya dan gembira karena tamu yang berdiri di depannya adalah Gunawan, sahabatnya. Gunawan berdiri di depannya dengan mengenakan jas lengkap berwarna krim. Senyum khasnya tersungging di wajahnya yang tampan. Andi heran dengan penampilan Gunawan yang begitu formal. Kegembiraan akan kehadiran sahabatnya itu membuatnya tidak melihat kejanggalan pada diri Gunawan. Saat itu, wajah Gunawan yang tampan sangat pucat dan sorot matanya pun terlihat kosong. Andi langsung memeluk sahabatnya, tetapi tidak merasakan betapa dingin tubuh Gunawan. Andi mengajak Gunawan masuk dan berceloteh mengenai hal-hal yang menyenangkan. Andi pun tidak lupa membuatkan minuman kopi susu kesukaan sahabatnya. Saat Andi mengajak Gunawan untuk masuk ke kamar mereka, dia menolak secara halus. Saat itu, Gunawan mengatakan kalau kedatangannya hanya sebentar karena dia harus segera pergi. Andi pun mulai merasakan kejanggalan. Biasanya Gunawan banyak bicara, tetapi kali ini dia lebih banyak diam dan mendengarkan celotehan Andi. Saat ditanya sesuatu, Gunawan hanya menjawab sepatah kata. Melihat perubahan sikap Gunawan, Andi bertanya, apakah dirinya sakit? Gunawan hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Andi lalu mempersilahkan Gunawan untuk minum kopi favoritnya. Saat itu, kucing peliharaan Andi melintas. Kucing itu mendadak mengeong keras begitu melihat Gunawan, lalu lari masuk ke dalam. Gunawan terkejut. Cangkir yang sedang dipegangnya terjatuh dan isinya menyiram jas serta celana panjangnya. Melihat kejadian itu, Andi tertawa dan membantu membersihkan kopi susu yang mengenai pakaian Gunawan. Andi pun meminta sahabatnya untuk berganti pakaian, tetapi Gunawan menolak secara halus, bahkan langsung pamit untuk segera pulang ke rumahnya. Andi terperangah dan bingung. Dia bertanya pada Gunawan, apakah sahabatnya itu harus pulang malam ini? Gunawan mengatakan kalau dirinya tidak datang sendirian, melainkan diantar oleh seseorang. Oleh karena itu, dia harus buru-buru. Dengan berat hati, Andi mengantar sahabatnya sampai di luar. Ternyata di halaman rumahnya terparkir sebuah sedan mewah. Seorang sopir berseragam putih menunggu dengan sabar. Gunawan memeluk Andi dan mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan sahabatnya selama ini. Gunawan juga meminta maaf kalau dia pernah menyakiti atau berbuat salah kepada Andi. Andi merasa aneh dan merinding. Mengapa sikap Gunawan jauh berbeda dari biasanya? Andi juga merasakan betapa dinginnya pelukan sahabatnya itu. Gunawan telah keluar halaman dan masuk ke dalam mobil itu. Dari jendela mobil, Gunawan melambaikan tangannya.
Bibirnya tersenyum sedih. Andi membalas lambaian tangan itu dengan kesedihan yang tidak dimengerti. Entah kenapa, hatinya berbisik kalau pertemuan itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Mobil yang dikenai Gunawan berlalu dengan cepat, sementara Andi masih berdiri terpaku sambil melambai. Bersamaan dengan itu, orang tua dan adik Andi pun kembali dari hajatan. Andi pun segera menceritakan perihal kedatangan Gunawan yang begitu singkat dan menunjukkan pecahan cangkir tersebut. Keesokan harinya, Andi dibangunkan karena ada telegram dari keluarga Gunawan. Andi sangat terkejut saat membaca berita tentang kematian Gunawan akibat kecelakaan. Andi menangis karena kehilangan sahabatnya. Andi benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin sahabatnya meninggal, sedangkan semalam dia datang dan berbincang dengannya di rumah Andi. Apakah kecelakaan itu terjadi semalam? Andi menyesal. Kenapa tidak mencegah kepulangan Gunawan pada malam itu? Dengan diantar kedua orang tuanya, Andi berangkat ke kota tempat tinggal Gunawan. Perjalanan dari Surabaya ke kota kelahiran Gunawan membutuhkan waktu 5 jam. Sampai di rumah Gunawan, Andi mendapati peti jenazah dan foto sahabatnya itu. Dari cerita keluarga Gunawan, Andi baru tahu kalau Gunawan meninggal sejak hari dia pulang. Itu artinya 2 hari yang lalu. Andi tidak percaya. Dia lalu menceritakan kedatangan Gunawan semalam ke rumahnya, lengkap dengan pakaian yang dikenakan. Keluarga Gunawan gempar dan tidak percaya dengan cerita Andi. Untuk membuktikan kebenarannya, mereka membuka kain tul yang menutupi peti jenazah. Peti jenazah memang belum ditutup karena menunggu kedatangan Andi. Hal ini karena permintaan terakhir almarhum Gunawan. Dengan hati berdebar, mereka semua mengelongok ke dalam peti. Andi pingsan, begitu juga dengan ibu Gunawan. Suasana menjadi gempar dan kacau. Di dalam peti memang terbaring jasad Gunawan yang mengenakan setelan jas lengkap berwarna krim. Di jas dan celana panjangnya terdapat banyak bercak kopi susu. Bahkan, celana panjang yang dikenakan Gunawan tidak lagi rapi dan licin, seperti saat jenazah dimasukkan ke dalam peti. Celananya terlihat lipatan seperti bekas dipakai duduk. Mereka yang melihat itu sulit untuk percaya. Tapi, begitulah kenyataannya. Bagaimana mungkin Gunawan yang sudah meninggal dunia dan jasadnya disemayamkan di dalam peti jenazah bisa pergi ke Surabaya untuk menemui Andi, bahkan minum kopi susu bersama? Kalau Gunawan di dalam peti, dari mana asal bercak kopi susu dan lipatan lutut pada celana panjang almarhum? Dengan menyisakan tanda tanya, jenazah Gunawan akhirnya dimakamkan bersama hujan rintik-rintik, diiringi tangis keluarga dan Andi sebagai orang terdekat. Peti jenazah Gunawan diturunkan ke liang kubur. Upacara pemakaman benar-benar dipenuhi kesedihan. Semua orang menyayangkan mengapa Gunawan yang masih muda dan pandai harus mengalami kematian secepat itu. Saat liang lahat sudah tertimbun tanah, Andi duduk di sampingnya. Sekarang, dia menyadari betapa setianya Gunawan sebagai seorang sahabat. Dia tetap menepati janjinya sekalipun telah meninggal. Saat semuanya yang hadir di pemakaman mulai meninggalkan pemakaman Gunawan, Andi seakan-akan melihat Gunawan yang melambaikan tangan sambil tersenyum, seakan-akan sebagai ucapan perpisahan. Selamat jalan sahabat.
Semoga arwahmu mendapat ketenangan di surga. Andi pun membalas lambaian itu. Kini, Andi telah lanjut usia. Dia sering menceritakan kejadian ini kepada anak dan cucunya sambil menunjukkan foto sahabat setianya, Gunawan.